Terdapat 3 poin utama yang disepakati hasil pertemuan Presiden Jokowi dan juga Presiden FIFA. Untuk membahas itu sudah bergabung bersama kami Abdul Haris sebagai pengamat sepak bola. Ya Bung Haris, salam olahraga, salam kenal Bung Haris, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nana, salam kenal. Ya Bung Haris, terima kasih sudah bergabung bersama kami Bung Haris. Kemarin ini setelah pertemuan PSSI juga dengan perwakilan FIFA dan juga AFC, tadi siang Presiden FIFA dan juga Presiden Joko Widodo bertemu di Istana Merdeka Jakarta. Apa yang dapat Ya, disimpulkan dari kedua pertemuan itu Bung Haris? ya paling tidak ada tiga poin penting. Yang pertama soal transformasi sepak bola di Indonesia, bahwa di sepak bola Indonesia itu tidak boleh lagi ada tragedi seperti Kanjuruhan yang membuat banyak orang ya, ratusan jiwa kehilangan nyawanya. Ini tidak boleh lagi dan sepak bola harus bisa membuat penontonnya bahagia, menyenangkan bagi seluruh masyarakat. Kemudian juga poin kedua soal restrukturisasi stadion, venue, fasilitas pertandingan ini juga yang menjadi fokus utama FIFA dan Presiden Jokowi. Dan ketiga adalah soal kepastian bahwa Piala Dunia U20 tahun 2023 mendatang akan tetap dijalankan di Indonesia. Ya. Tentu dengan catatan-catatan bahwa penanganan, keselamatan dan juga keamanannya harus betul-betul profesional. Ya Bung Haris, apakah dari 3 poin yang dibahas tadi ini sudah menjadi solusi yang tepat terkait dengan tragedi Kanjuruhan kemarin? Iya, saya pikir ini yang cukup tepat ya, karena kalau kita lihat 133 ya sekarang yang meninggal, bisa dilihat bahwa kemarin terjadi banyak sekali kesalahan, kesalahan penanganan ya, bagaimana ada tembakan gas air mata yang ditembakkan ke tribun penonton, padahal poin 19 di regulasi FIFA sendiri tidak boleh ada gas air mata dan senjata api masuk ke dalam Ya. stadion. Masuk aja nggak boleh, apalagi digunakan, itu sudah pelanggaran. Dan kemudian juga dari segi security atau tingkat keamanan di stadion juga kemarin masih banyak celah yang memang harus diperbaiki, bagaimana pintu stadion, pintu keluarnya masih tertutup saat Ya. terjadi chaos, ini juga menjadi masalah. Dan juga masalah bangku stadion yang masih belum single seat, ini juga menjadi potensi-potensi masalah, dan inilah yang memang perlu sekali untuk dibenahi di sepak bola Indonesia. Ya, dan itu yang harus dipastikan agar Piala Dunia U20 ini dapat berjalan di Indonesia sendiri sebagai tuan rumah ya Bung Haris ya? Betul, dan ini juga jadi apa ya, bisa dikatakan kesempatan buat Indonesia untuk memperbaiki citranya ya, karena kita tahu sebetulnya sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun belakangan ini sudah mulai meningkat ya, Ya. terutama timnasnya. Tapi sayangnya dicoreng dengan tragedi Kanjuruhan yang menewaskan sangat banyak, 133. Ini menjadi sebuah tragedi nomor 2 terbesar di dunia ya, yang Iya betul. menewaskan begitu banyak orang. Artinya dengan momentum Piala Dunia U20 tahun 2023 ini kesempatan buat mengatakan bahwa Indonesia bisa loh menggelar turnamen sepak bola, menggelar sepak bola dengan aman, dengan nyaman. Ini menjadi poin penting ya untuk memperbaiki citra wajah Indonesia di mata dunia. Ya Bung Haris, dengan tadi pertemuan Presiden FIFA dan juga Presiden Joko Widodo kemarin juga sempat pemerintah ikut campur turut tangan, apakah ini menjadi sebuah solusi yang baik dan juga kerjasama yang baik dengan FIFA, apakah ini akan menjadi polemik tersendiri? Saya pikir harusnya enggak ya, karena ini yang menjadi yang menjadi korban kan warga Indonesia. Ya. 133 nyawa melayang, ini bukan jumlah yang sedikit, sangat banyak. Nomor 2 terbesar di dunia. Ya mau tidak mau dengan kondisi seperti ini pemerintah harus turun, harus mencari fakta-fakta ada kesalahan di mana, dan yang salah kita sudah tahu bagaimana polisi bergerak, ada yang dipidanakan, jadi tersangka, 6 tersangka sejauh ini. Saya pikir ini sudah sangat tepat ya, dan ada rekomendasi juga dari tim gabungan independen pencari fakta. Ya, ada beberapa poin-poin yang salah satunya adalah reformasi di sepak bola nasional ya, Ya. bagaimana di situ ada rekomendasi juga bahwa ketum PSSI harus mundur, termasuk exco-nya juga, dan juga ada dorongan untuk mengadakan KLB dalam waktu dekat. Jika tidak dilakukan, di situ ada poin-poinnya bahwa pemerintah
tidak akan memberi izin Liga 1, Liga 2, Liga 3 untuk diselenggarakan jika belum ada perubahan yang jelas dari tubuh PSSI. Ya tadi Bung Haris juga sempat menyinggung mengenai pengunduran Ketua Umum PSSI ya. Banyak juga Iya. masyarakat dan juga tokoh-tokoh di tanah air ini sempat juga menyinggung untuk Ketua Umum PSSI ini mengundurkan diri dan beserta juga jajarannya. Dari kacamata Bung Haris sendiri apakah ini merupakan solusi yang tepat atau bagaimana Bung Haris? Iya, memang di sini kita tahu pemerintah tidak bisa mengintervensi untuk kepengurusan PSSI, Ya, tapi secara moral ya memang pemimpin tertinggi di operator sepak bola Indonesia adalah Ketua Umum PSSI ya. Saya pikir suatu hal yang wajar jika memang dengan kondisi tragedi yang menewaskan ratusan jiwa ini menuntut Ketua Umum PSSI untuk mundur. ya baik dari FIFA sendiri ini sudah menuntut Indonesia untuk memperbaiki beberapa hal tadi diantaranya ada perbaikan stadion dan juga dari Ya, sisi betul. keamanan ya. Itu adalah tuntutan dari FIFA, tapi dari PSSI sendiri apa tanggung jawab yang seharusnya diberikan mengenai tragedi Kanjuruhan ini? Nah, inilah yang memang menjadi apa ya polemik ya Ya, di Indonesia ini belakangan kan kita tahu sejauh ini PSSI masih belum menjawab tuntutan dari tim TGIPF itu. Tidak ada statement juga dari ketua umum, bahkan kita bisa lihat ketua umum ini sepertinya menghindari media untuk ditanyakan soal tersebut ya. Ya seharusnya memang harus betul-betul ada reformasi ya, reformasi total. Ini kesempatan buat Indonesia melakukan reformasi total, rombak total operator kompetisi, kemudian juga rombak total PSSI-nya juga untuk tujuan sepak bola yang lebih maju. Karena kita tahu banyak sekali polemik-polemik ya di tubuh sepak bola Indonesia, bagaimana kasus wasit, kemudian bagaimana kasus sebelumnya ada mafia pengaturan skor dan banyak hal lainnya yang memang perlu sekali dituntaskan agar tujuannya jelas agar sepak bola Indonesia ke depannya jauh lebih maju. Dan yang paling penting kan sekarang yang harus diperhatikan oleh baik itu PSSI, pemerintah, adalah bagaimana kompetisi ini harus segera berjalan ya, lagi. Karena jika kompetisi tidak berjalan lagi ini ada hal yang harus dibayar mahal. Karena di depan kan kita tahu ada event-event yang uh, menuntut timnas senior Indonesia tampil. Ada Piala AFF di bulan ya betul. Desember, kemudian juga ada Piala Asia di tahun depan, ada Piala Dunia U20 di tahun depan. Artinya kita butuh kompetisi. Bagaimana caranya seorang pelatih tim nasional Indonesia, Sintayong ini untuk bisa memilih pemain, melihat pemain, Ya. jika pemainnya itu tidak tampil di kompetisi. Apakah ini artinya tanpa adanya transformasi atau reformasi yang jelas dari PSSI ataupun juga pemenuhan dari tuntutan FIFA, lantas kompetisi-kompetisi dan juga liga musim ini juga akan terhenti, Bung Haris? Iya, inilah yang memang saya takutkan Ya, ya, karena takutnya ini dua pihak ini saling kunci ya, artinya PSSI tidak mau melakukan apa rekomendasi dari TGIPF, kemudian karena PSSI melakukan hal tersebut, pemerintah juga mengunci, tidak ya. memberi izin pertandingan liga. Ini tentu akan menjadi hal yang sangat merugikan buat tim nasional Indonesia, karena memang timnas akan tetap diizinkan bertanding, tapi kan kalau tidak ada kompetisi juga hasilnya tentu tidak akan maksimal. Ya dengan adanya tragedi Kanjuruhan ini berarti kompetisi-kompetisi yang ada kemudian juga jadwal-jadwal itu semuanya tertunda ya Bung Haris ya? Tertunda otomatis ya Liga 1, Liga 2, Liga 3 ya. Kalau kompetisi di bawahnya atau kompetisi selain yang Ya. pro itu ya diperbolehkan tetap jalan. Baik, dan terakhir Bung Haris, dari kacamata Bung Haris sendiri sebagai pengamat sepak bola, bagaimana seharusnya industri sepak bola di Indonesia ini setelah tragedi Kanjuruhan kemarin? Iya, kita harus belajar ya bagaimana semua pihak ini betul-betul terkait, betul-betul tidak menyepelekan hal-hal detail ya. Kalau kemarin kan kita bisa tahu ada miskomunikasi, ada entah miskomunikasi atau apalah namanya, bahwa poin-poin yang dilarang FIFA ini ternyata dibawa seperti gas air mata, senjata api. Ini tentu jadi sebuah hal yang sangat menyedihkan. Ya, Kemudian juga eh, sepak bola Indonesia ini kita tahu kita ini terlalu mewah ya bisa dikatakan meriah di dalam negeri, tapi saat
main di luar negeri bisa dikatakan euforianya Iya itu betul. tidak ada. Ini tentu yang harus betul-betul dibenahi bagaimana sepak bola di-manage dengan baik, diatur dengan baik, tidak ada lagi pengaturan-pengaturan, tidak ada lagi kericuhan-kericuhan. Ini saya pikir menjadi momentum buat sepak bola kita ke depan jauh lebih baik. Ya dan tentu saja bukan hanya dari PSSI sendiri maupun FIFA dan juga Ya, pemerintah, tapi dari supporternya sendiri juga memang kita betul, harus berbenah betul. ya, Bung Haris. Pastinya demikian, dan kita juga lihat kan belakangan ini karena tragedi Kanjuruhan ada itikat baik Ya, ya dari Bonek, dari Aremania untuk bisa bersatu, kemudian dari Jackmania, dari Bobotoh, Persib Bandung juga untuk bersatu. Ini kesempatan, ini momentum. Selalu ada hikmah dari setiap kejadian ya. Mudah-mudahan dengan kejadian ini ke depannya tidak ada lagi keributan-keributan antar penonton, tidak ada lagi kasus-kasus seperti tragedi Kanjuruhan, ya. sehingga kita bisa menikmati sepak bola ini dengan nyaman ya. Kita bisa lihat Inggris bagaimana bukan hanya orang-orang muda tapi orang-orang tua, lansia, bahkan yang pakai kursi roda aja bisa datang ke stadion tanpa Ya rasa betul takut. sekali Bung Haris. Mudah-mudahan kedepannya Indonesia akan seperti itu. Iya Bung Haris, terima kasih banyak atas waktunya telah bergabung bersama kami. Sama-sama. Salam olahraga Bung Haris. Salam olahraga. Ya Sobat